Pak Darius, Prater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, yang berbahagia kedua mempelai Jetur dan Maria Yulita bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga yang juga saya kasih. Baik Jetur dan Maria, saya persilakan Anda berdua berdiri sebentar. Berdua saling menatap. Bisakah kamu dua berdiri posisi baik atau tidak? Ya. Jadi polis tahan mau peluk istri saja, belum saya belum suruh, aku sudah siap-siap mau peluk. Jadi baik. Jetur, tataplah wajah yang ada di depan, dan Maria, tataplah juga wajah yang ada di depan. Kamu dua apa lihat, tatap, jangan lihat saya. Cukup, lihat ke sini, putar ke sini. Jetur, sejak kapan engkau mengenal orang yang tadi engkau tatap? Sejak kapan? Kuat. Sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017. Benarkah Maria? Benar. Ketika Anda mengenal orang yang sempat ditatap tadi, apa yang sesungguhnya Jetur ungkapkan kepada dia? Suka. Sebut kata sukanya itu macam pelan sekali. Jadi Jetur mengungkapkan kata suka. Waktu Jetur mengungkapkan kata suka kepada Maria, apa reaksi atau tanggapan dari Maria? Iya. Aku tidak bisa tahan-tahan lagi. Jadi langsung terima. Jadi Jetur bilang, Maria, saya suka. Hanya begitu kan? Atau orang bagaimana? Yang lengkap. Tidak mungkin atau orang bilang suka. omong yang lengkap. Omong sudah. Jangan pikir-pikir lagi. Jadi omong. Hah? Oh begitu. Kata pendek suka. Memang kata ini pendek sekali ya, tetapi punya arti yang sangat dalam. Suka. Lalu di situ Maria juga cepat menanggap ya. Jadi tahu arti kata suka itu ya. Suka artinya apa? Suka artinya Cinta. wah. Suka artinya cinta. Jadi Maria ini memang tidak tahan lagi. Jadi langsung terima. Waktu Maria terima ungkapan isi hati kamu yang menyatakan suka, apa perasaanmu? Senang. Senang. Suka, senang. Suka, senang. Baik. Berapa lama Anda berdua saling mengenal? Kamu dua aku kenal berapa lama? 3 bulan. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ini kamu dua ini macam aku tahu begini macam pasangan. Jadi benar kan 1 tahun kan? Benar 1 tahun. Baik. Perkenalan Anda berdua yang kita sebut sebagai masa pacaran, akhirnya Anda berdua memutuskan agar masa perkenalan atau masa pacaran itu tidak tetap terus dibawa, tetapi harus mengambil satu keputusan. Dan Anda berdua sudah memutuskan itu. Siapa yang memutuskan kamu dua untuk menikah?
Kami dengan saya. Kami siapa? Siapa yang memutuskan? Kami bersama kami berdua. Kami itu siapa? Yaitu dan kita. Yaitu dengan Ita, ya, baik. Itu lihat sini yang boleh tunduk. Aku pernah perlu meriak tidak waktu kamu berpacaran? Pernah. pernah cium Ita juga. Pernah. Aku cium sembunyi-sembunyi atau cium terang-terangan? Sembunyi. Jadi punya cara jawab saya begini. Aku ini cium terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi ya. Jatuh lihat sini jatuh. Aku tidak berani jatuh. Aku tidak berani. Ya. Lalu jatuh benar jatuh dia cium sembunyi-sembunyi. Iya. Ya. Lalu waktu dia cium sembunyi-sembunyi, aku juga terima saja. Iya, betul. Akhirnya bahwa kamu dua ini sembunyi-sembunyi. Tetapi ingat, apa yang Anda berdua menyembunyikan itu kini menjadi jelas. Tidak sembunyi-sembunyi. Awal cerita Anda berdua yang biasanya sembunyi-sembunyi, kini Anda menunjukkan bahwa kami berdua, Jatuh dan kita, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dan hari ini kita sungguh-sungguh menyaksikan bahwa yang pernah mereka dua lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah yang menjadi pemilik pernikahan itu telah mengantar mereka berdua, dan hari ini janji cinta mereka akan diteguhkan. Jadi profesi ada kamu dua memang awalnya itu sembunyi-sembunyi, tapi ingat catatan ini, perhatikan. Sekarang Anda akan melakukan janji cinta suci Anda berdua. Itu berarti bahwa apa yang pernah Anda berdua buat sembunyi-sembunyi, dalam kebersamaan hidup nanti tidak ada yang sembunyi-sembunyi lagi. Ingat itu. Ini makna penting untuk Anda berdua. Yang sembunyi-sembunyi pernah Anda berdua buat, kini dalam memasuki hidup rumah tangga Anda dan dengan penerimaan sakramen pernikahan hari ini, yang sembunyi-sembunyi itu tidak boleh dibuat atau tidak boleh diulang-ulangi lagi. Jadi sekarang kau bisa cium terang-terangan, peluk juga terang-terangan, benar toh? Jadi jangan baku tipu ya, jangan ada tuh. Baik, silakan dulu. Tadi Injil kita dengar kisah tentang perkawinan di Kana, dan hari ini kita akan menyaksikan tentang perkawinan di kota Kol. Perkawinan di Kana, kita dengar tadi sama-sama bahwa yang diundang itu siapa? Halo, yang diundang tadi siapa? Yang ada dalam perkawinan di Kana? Halo Bapak Mama, semua mata melototin saya. Siapa yang diundang hadir dalam perkawinan di Kana? Yesus, lalu siapa lagi? Maria, lalu siapa lagi? Murid-murid, ya. Lalu siapa lagi? Yosef berjalan, ya? Bapak Yosef tidak diundang. Jadi mereka hanya beri perhatian kepada Maria dan Yesus. Yosef tidak. Biasanya kalau undang itu suami istri harus jalan. Ya. Tapi yakinlah kita bahwa Bapak Yosef juga diikutsertakan dalam undangan. Mereka menghargai undangan itu. Mereka pergi. Kalau kita punya di sini itu bagaimana? Yang tidak diundang juga ya hadir kalau pesta itu. Halo. Kita punya di sini itu beda. Yang diundang dan yang tidak diundang semuanya hadir masuk tenda. Bahkan yang tidak diundang lebih dulu masuk di tenda.
Yang buat kacau itu bukan yang diundang, tetapi yang tidak diundang. Ingat itu. Yang buat kacau itu bukan yang diundang, tetapi yang tidak diundang. Dan kalau pesta-pesta macam begitu, pasti minuman itu harus, itu wajib. Dan itu seperti kisah perkawinan di Kana. Anggur itu menjadi minuman yang sangat berharga. Jadi kalau pesta tanpa minuman itu bukan namanya pesta. Lalu kelanjutan kita mendengar cerita apa yang terjadi. Mereka kehabisan, mereka kekurangan anggur. Tidak tahu anggur sampai habis ini. Mungkin mereka minum terlalu banyak. Bisa jadi juga ya. Ini kita terka-terka saja ya. Atau bagaimana suster? Para suster. Jadi mereka minum sampai anggur habis. Terus sekarang kita melihat ketika realita yang dihadapi oleh tuan pesta bahwa mereka kehabisan anggur, Maria ambil inisiatif. Ini ibu yang kaum ibu yang bukan apa ya, selalu punya kepedulian. Sebenarnya tidak ada hubungan. Maria tidak ada hubungan dengan tuan pesta. Tetapi bahwa dia sungguh-sungguh peduli dengan situasi. Dia menanggapi apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan tuan pesta. Siapa yang mau sibuk untuk urusan tuan pesta? Oh, kenapa saya harus sibuk? Saya juga tidak ada hubungan. Saya hanya sebatas diundang sebagai tamu. Kalau habis-habis. Tetapi apa yang sesungguhnya yang ada di dalam pikiran kita manusia di luar pikiran dan perasaan seorang ibu Maria. Maria menunjukkan kepedulian, dan kepedulian yang tadi itu dia pergi bertemu dengan putranya Yesus. Dia juga tidak ngomong banyak dengan putranya. Dia hanya katakan mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Dia hanya ungkap itu saja. Dan pasti ketika mendengar reaksi dari anak ya, urusan apa dulu saya? Saya pada waktu dulu tidak berusaha. Pasti ibu juga sakit hati. Tapi kita tidak tahu perasaan Maria waktu itu. Itu reaksi dari Yesus. Tetapi reaksi Yesus ini bukan berarti bahwa dia juga tidak punya kepedulian dengan situasi yang ada. Tapi ini adalah satu tantangan, satu cobaan yang dialamatkan kepada Maria. Dan Maria sesungguhnya memahami pesan sabda dari Yesus itu. Dia hanya katakan kepada pelayan-pelayan, lakukanlah apa yang dia perintahkan kepada kamu. Itulah peristiwa mujizat yang terjadi di Kana. Sekarang kita masuk dalam peristiwa hari ini. Ingat, pesta di Kana mereka mengalami, keluarga tuan pesta mengalami kehabisan anggur. Mereka kekurangan anggur. Bisa jadi dalam hidup rumah tangga Anda juga akan mengalami banyak kekurangan. Tidak hanya kekurangan anggur, tetapi banyak kekurangan-kekurangan yang pasti Anda berdua hadapi dalam membangun hidup rumah tangga Anda. Ketika kekurangan-kekurangan ini tidak ada rasa kepedulian di antara Anda berdua, maka bukan tidak mungkin suasana kehidupan rumah tangga Anda sebagaimana yang diharapkan bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan utama pasti akan berubah total. Karena itu dalam kebersamaanmu sebagai suami istri, hendaklah selalu menunjukkan sikap saling peduli. Istri peduli kepada suami, suami peduli kepada istri. Itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh menanggapi kebutuhan, keinginan, kemauan, dan juga situasi yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah tangga Anda berdua.
Dan lebih dari itu, Paulus dalam suratnya pada hari ini juga dia memberikan nasihat untuk Anda berdua. Istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihilah istrinya. Kalau suami dan istri sungguh-sungguh berpegang teguh pada nasihat dari surat Rasul Paulus hari ini, maka kebahagiaan itu menjadi milik Anda berdua. Semoga perkawinan Anda berdua yang sebentar lagi akan diteguhkan sungguh-sungguh menciptakan dan membawakan kebahagiaan buat Anda berdua. Tidak hanya sebatas sampai oma-oma, tetapi sampai mati. Kita bersyukur dan kita bangga dengan peristiwa hari ini. Namun kebanggaan dan syukur yang boleh kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini bukanlah sebuah syukur dan kebanggaan kosong. Ingat, semoga syukur dan kebahagiaan yang hari ini kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Kudus memberi arti dan makna yang dalam untuk perjalanan kelanjutan hidup rumah tangga Anda berdua. Anda berdua bukan lagi dua, tetapi satu. Dan kesatuan Anda berdua yang dipersatukan di atas dasar kasih hendaknya selalu tetap dipertahankan sampai mati. Jangan biarkan kasih yang menjadi dasar persatuan Anda berdua itu lenyap, hilang dari rumah tangga Anda berdua. Karena itu pesan terakhir untuk Anda berdua dari peristiwa yang terjadi di Kana, menyadarkan dan mengingatkan Anda berdua, jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan selalu punya peran melibatkan diri di dalam setiap situasi kehidupan Anda berdua. Tuhan yang menjadi pemilik pernikahan Anda berdua tidak pernah melupakan Anda berdua. Karena itu hari ini Anda berdua sekali lagi diingatkan melalui peristiwa perkawinan di Kana, jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan sudah bersatukan kamu. Jangan lupa. Ingat itu penting. Karena itu setelah berkat nikah, jangan lupa hari Minggu itu banyak pasangan habis berkat nikah, hari Minggu juga dia sudah hilang. Dan itu selalu saya tekankan. Jadi kita yang hadir dalam pesta, ingat, jadi kita yang hadir dalam pesta untuk mempelai mereka itu, kita juga berkewajiban ingat mereka. Jangan kita hanya masuk tenda, makan minum habis, lihat mereka tidak masuk tenda, dan kita diam begitu saja. Kita juga harus punya kepedulian, punya perhatian. Bukan hanya kepedulian dan perhatian lewat makan dan minum saja, kasih habis makanan dan minum habis, selesai, kelar. Ingat, kita juga punya tanggung jawab. Kita masuk ambil bagian dalam perayaan syukur mereka, dan kita juga harus menunjukkan kepedulian sebagaimana Bunda Maria yang menunjukkan kepedulian perhatiannya kepada tuan pesta yang mengalami kekurangan anggur. Anda berdua pasti tidak akan mengalami kekurangan di dalam rumah tangga Anda kalau sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh Anda ingat, Anda hayati, dan Anda laksanakan. Akhirnya saya ucapkan profesia, selamat memasuki hidup rumah tangga Anda berdua yang penuh bahagia dan damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.